menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi Tanya Jawab Vaksin. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis, terutama mengenai vaksin COVID-19. Khususnya untuk hari Senin, kita selalu menghadirkan Tanya Jawab Vaksin. Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan Anda juga bisa menyampaikan nanti pertanyaan Anda melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Hindrawan Irawan Satari, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Kita langsung saja sapa Dr. Hindrawan. Selamat pagi, Dok. Pagi juga. Semoga dalam kondisi sehat, Dr. Hindrawan. Alhamdulillah. Saya langsung saja, Dok, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram kami. Silakan. Yang pertama ini dari @Junaidi Guntoro. Selamat pagi, dokter. Saya berusia 89 tahun, tinggi badan saya 147 cm dan berat badan 39 kg. Saya pernah terkena TBC dan pengobatannya tidak tuntas, dok. Apakah saya berhak mendapatkan vaksin, dok? Silakan, dok. Terima kasih, Pak. Jadi tentu saja kalau sekarang tidak menunjukkan gejala, artinya 3 bulan terakhir ini nggak ada demam, nafsu makan baik, ya, naik tangga 10 anak tangga mampu tanpa pertolongan, mandiri, keaktifan seperti biasa, jalan tidak ada kesulitan, ya, kalau ada penyulit seperti diabetes, hipertensi, semua terkendali, dapat divaksinasi. Oke, yang penting kondisi 3 bulan terakhir ini ya, dok ya? Sehubungan dengan riwayat TB, kalau selama 3 bulan ini tidak pernah ada demam, 3 bulan terakhir ini tidak pernah demam, nafsu makan baik, ya, terus ditambah dengan frailty syndrome itu, karena usia lanjutnya naik 10 anak tangga tanpa pertolongan mampu, jalan sendiri mampu, aktivitas masih aktif, ya, diabetes, hipertensi, semua terkendali, silakan divaksinasi. Oke, dan silakan dipantau kondisinya sendiri dan tidak perlu pemeriksaan khusus begitu ya, dok ya. Kalau memang semua itu terpenuhi, maka tidak perlu harus pemeriksaan khusus ke dokter untuk. Iya, kalau masih jalan pagi, masih arisan, masih WhatsApp, silakan divaksinasi. Oke, baik. Saya lanjutkan kalau begitu, dok, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @curlylove, usia saya 48 tahun, kemarin saya telah selesai divaksin. Jika habis divaksinasi dan merasa sakit serta pegal di lengan, apakah diperbolehkan untuk diurut, dok? Lalu jika setelah vaksinasi muncul demam, apakah boleh minum obat pereda demam seperti paracetamol atau ibuprofen? Silakan, dok. Ya, makasih. Jadi bila ada nyeri dan pegal, kemudian diurut, dan pada waktu diurut merasa nyaman, tentunya silahkan teruskan. Tapi kalau diurut justru menimbulkan rasa sakit, tidak nyaman, menderita, ya jangan diteruskan. Kalau itu menimbulkan kenyamanan dan menghilangkan rasa nyerinya, teruskan. Demikian pula kalau demam, obat penurun demam boleh diminum, tidak mengganggu kerjanya vaksin, tentunya atas indikasi, diberikan selang 4 jam, dan kalau sudah tidak ada rasa nyeri, tidak usah diteruskan. Oke, jadi tidak masalah ya untuk mengonsumsi obat kalau memang dirasakan ada demam atau mungkin ada yang sakit kepala dan lain-lain, itu tidak ada masalah ya? Silakan. Oke, kalau saya mau sekaligus meluruskan, kalau setelah vaksin di lengan begitu, kadang-kadang kan kita gosok-gosok begitu, katanya lebih menyebarkan vaksinnya dan lain-lain, itu sebenarnya ada efeknya nggak sih, dok? Jadi kalau digosok, itulah yang saya katakan ya, mau digosok, mau diusap, mau diraba, kalau itu menimbulkan rasa nyaman, silahkan. Tapi nggak membantu vaksinnya sebenarnya, dok ya? Itu jadi menderita ya, kayaknya harus berobat ke dokter tentunya ya. Tapi kalau itu lakukan semua memberikan rasa nyaman dan gejalanya menghilang, silahkan. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Oke, baik, itu bisa dilakukan. Saya ke pertanyaan berikutnya dari @mary.liana.7. Selamat pagi, dokter. Saya berusia 60 tahun, tinggi badan saya 155 dan berat badan saya 52,5 kg. Saya pernah mempunyai penyakit sinus, vertigo, dan baru setahun yang lalu menjalankan operasi tiroid. Ada sel limfoma, ternyata tidak berat dan tidak perlu menjalankan kemoterapi dan minum obat.
Namun setiap tahun harus check up. Namun saya masih belum check up nih dok. Dalam keadaan saya sekarang, apakah saya boleh mendapatkan vaksin dok? Nah, tadi ada kata kuncinya. Harus check up setahun sekali. Tahun ini belum check up. Hikmahnya ya sebelum vaksin check up dulu. Oke. Saya yakin nanti check up-nya dalam keadaan normal, jadi kita bisa siap untuk divaksin segera. Jadi setelah menerima hasil juga lebih tenang ya dok ya? Betul, jadi kita pede, happy, yakin, itu lebih hasilnya akan lebih memuaskan tentunya. Oke, mungkin dalam kesempatan check up bisa sekalian ditanya mengenai hasil dan rencana untuk vaksin gitu dok? Tentunya kalau misalnya check up hasilnya harus dibaca oleh dokter, jangan dibaca sendiri. Ya. Dan ini yang diceritakan ke dokter yang akan membaca hasil check up-nya itu ya dok ya? Rencana vaksin tersebut. Oke. Betul, jadi hikmahnya kita yang udah lama nggak ke dokter, cobalah kita sowan ke dokter, ngobrol, apa perlu periksa lab, ya tolong diperiksa, karena besok saya akan divaksin. Kalau dinyatakan sehat kan alhamdulillah tuh, kita lebih pede ya menghadapi vaksinasi ini. Oke, Bu Mary, kalau begitu sebaiknya di check up dulu agar lebih percaya diri juga, agar lebih tenang pada saat menerima vaksin nanti. Saya ke pertanyaan berikutnya dari @aida.dndptr. Pagi dokter, ibu saya berusia 50 tahun. 21 tahun yang lalu ibu saya pernah mendapatkan antibiotik setelah melahirkan gatal sekujur tubuh. Dengan riwayat penyakit ini, apakah ibu saya bisa mendapatkan vaksin dok? Baik, jadi ini ada mempunyai riwayat riwayat alergi sebelumnya. Iya, karena itu obat hanya, juga. Itu hanya perlu disampaikan kepada petugas sebelum melakukan vaksinasi. Tentu vaksinasi dapat dilakukan karena alerginya bukan terhadap komponen vaksin, namun pasti petugas akan melakukan lebih hati-hati karena tahu ada riwayat alergi. Namun bukan kontraindikasi, silakan vaksinasi. Oke, nah mengetahui mengenai komponen itu dok, mungkin beberapa yang alergi agak was-was sebelum menerima vaksin dan selalu dikatakan yang penting tidak alergi terhadap komponen vaksin. Nah mengetahuinya bagaimana dok? Apakah kita alergi terhadap komponen vaksin itu? Padahal kita juga mungkin tidak terlalu paham juga komponen vaksin itu ada apa saja begitu. Komponennya kan cuma dua, virus yang diinaktivasi sama ajuvan. Ajuvannya aluminium, ya jarangnya orang alergi aluminium. Sama kita belum pernah ketemu ketemu virusnya, jadi kan mungkin kita juga nggak tahu tuh kita alergi terhadap virus COVID atau enggak. Jadi kalau nggak ada riwayat alergi aluminium, insya Allah deh. Oke, nah apa treatment yang dilakukan kalau seseorang itu pada saat menerima vaksin, kan ini di observasi dulu 30 menit, menunjukkan gejala alergi, apa yang akan dilakukan tuh? Kalau alergi tentunya diberikan obat anti alergi. Cukup itu saja? Sudah disediakan. Ya. Oke, itu dalam bentuk suntikan kah atau obat minum? Tergantung, kalau bisa minum oral diberikan secara diminum. Kalau misalnya ada perubahan kesadaran tentunya harus diberikan infus dan obatnya diberikan melalui intravena secara suntikan. Jadi setiap pusat vaksinasi, baik itu di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit, kita tahu ada beberapa tempat umum juga melaksanakan vaksinasi. Ini tersedia dok ya? Jadi kepada juga para masyarakat yang akan melakukan vaksinasi, pastikan bahwa tempat pelaksanaan vaksinasi ini fasilitasnya memang memenuhi syarat. Karena sudah ada di buku pedoman Juknis vaksinasi COVID itu bahwa dilakukan di tempat umum maka harus ada ruang istirahat, harus ada ruang pertolongan pertama, harus ada kitnya, harus ada ambulansnya, harus ada rujukannya, harus ada dokternya. Itu standar itu, nggak boleh ada yang kurang. Namanya standar, semuanya harus dipenuhi. Karena ini kan tindakan medik, jadi tidak bisa dilakukan secara rutin atau biasa-biasa saja. Ini semuanya ada prosedurnya. Kalau itu dipenuhi, insya Allah aman. Oke, untuk fasilitas yang disediakan pemerintah sejauh ini selalu memenuhi standarisasi itu ya dok ya? Harusnya iya, dan saya yakin pasti kan itu pengelolanya dinas kesehatan setempat ya. Itu mereka akan menyediakan beberapa tim. Nah timnya tuh udah lengkap. Oke, jadi agar lebih tenang juga pada saat dijalankan. Kita akan kembali lagi, Dr. Indrawan.